Nyai Agnes itu dalam silsilahnya neneknya Panembahan Senopati Raja Mataram yang pertama. Tuh, dan akhirnya ini dijadikan komplek makam-makam. Masalah Pelarat itu sebagian sudah dipindah ke Pelarat, ke museumnya. Jadi di sini hanya bekas galian dan ada. Kalau dalam cerita gini, ini adalah makam Dalan Panjang Mas. Ini istrinya Ratu Malang yang mau direbut sama Mangkurat, tapi beliau tidak mau, terus dia bunuh diri. Ngizinkan Royi nikahi, dipek, dibundut, dipek, ya, diambil suami istri. Itu si Mangkurat satu marah-marah dan untuk acara hari ini monggo, pokoknya konsep sudah ada semua di grup semuanya. Assalamualaikum. Pagi ini saya coba ikut city tour bareng Mas Saiful di tajuknya Bentang Mataram. Nanti kita keliling beberapa tempat yang merupakan simbol-simbol dari Kerajaan Mataram. Ini dimulai dari Kota Gede, makam kompleks Kota Gede. Ini temannya banyak sekali ya, sekitar 23 orang yang ikut. Habis ini nanti kita ke Pelarat dan Imogiri. Di makam ini di bawah dua keraton Ngayogyakarta sama keraton Surakarta. Jadi yang bertugas pun ada dua abdi dalem, saya dari Jogja, yang masnya ini dari Surakarta. Terus untuk sejarahnya, kalau sejarah awalnya tempat ini dulu sanggrahan atau tempat tinggal Panembahan Senopati beserta keluarga awalnya. Ini dengan adanya ini di sebelah kanan ini adalah kampung sanggrahan, dulu tempat tinggalnya di situ. Terus sampai akhirnya berkembang menjadi sebuah kerajaan, dan akhirnya kerajaan Mataram itu letaknya 300 meter dari sini. Ini pintu tadi padan ke kanan pentok. Terus dari situ yang sini Pesanggerahan sampai akhirnya yang pertama kali di sini dimakamkan. Ini ada pemakaman di sini. Dan secara kerajaan di sini adalah tempat tinggal karena sudah ada kerajaan mau ditinggal. Terus di sini dibangunlah langgar. Sebelum jadi masjid, awalnya langgarnya di dalam. Ya. Nah, Suro atau musola kalau bahasa Jawanya langgar. Terus tadi karena penduduknya banyak dan akhirnya orang yang pertama kali meninggal adalah Nyai Agnes, namanya Nyai Agnes. Nyai Agnes itu dalam silsilahnya neneknya Panembahan Senopati Raja Mataram yang pertama. Tuh, dan akhirnya ini dijadikan komplek makam-makam. Komplek makam-makam keluarga tadi. Belum dijadikan kagungan dalam. Sampai akhirnya di era Raja Mataram yang ketiga,
Tapi dari Panembahan Siropati nanti ke bawah, dari Nyi Ageng Nis tadi ke bawah ada Nyi Ageng Nis, Ki Ageng Pemanahan, Panembahan Siropati sendiri, makamnya di sini semua. Dan akhirnya di pemerintahan Raja Mataram yang ketiga, Sultan Agung Ganyoprokusumo, itu cucu Panembahan Siropati, itu berkehendak ingin membangun sebuah makam dan memperindah makam. Itu bangun makam namanya, bangun candi. Pertama dia membuat imogiri sama membangun ini. Hanya bedanya sini sama imogiri, kalau imogiri dibangun itu belum ada yang meninggal, kalau ini dibangun sudah ada yang meninggal. Untuk tahunnya nanti 1635 itu dengan Condro Sengkolo di bawah sana ada bersama itu ada bacaannya Noso Wisanjaning Ratu ya. Itu yang asli itu Mas. Condro Sengkolo bukan Jawa itu. Kanan itu. Masjid sama pasar. Itu sistem pilarnya sebuah kerajaan zaman dulu seperti itu. Itu ditiru sampai sekarang. Ngayogyakarta maupun Surakarta itu sama persis. Jogja itu dengan keratonnya, kemudian Masjid Gede Kauman, terus alun-alun adalah pasar, alun-alun kiri masjid, nanti depannya pasar Beringharjo. Sini juga sama, dari keraton kiri masjid ini di Mataram, kanan alun-alun, sekarang sudah jadi perkampungan, sama pasar Kota Gede. Jadi itu sudah situs zaman dulu. Sama keraton Surakarta juga sama. Keraton Surakarta itu nanti ada masjid, pasarnya pasar Geladak Mas. Jadi bukan pasar. Bukan Klewer. Bukan Klewer, Geladak Mas. Pasar Geladak kecil Mas. Iya. Ya, pasar Geladak sama keraton seperti itu. Tidak dalam sejarahnya seperti itu. Kemudian memang awalnya bukan untuk makam. Jadi untuk tadi ceritanya ada untuk perkampungan tadi ini, perkampungan dengan adanya yang di bawah Panembahan Siropati bersama keluarga itu membangun sendang, pemandian sendang dulu itu untuk kebutuhan sehari-hari karena belum ada tukang sumur zaman dulu. Jadi sebelum dibangun seperti ini itu dulunya ya pesanggeran tadi, awalnya yang dibangun adalah sendang selirang tadi di pesanggeran karena untuk kebutuhan tadi adalah sendang selirang dan akhirnya untuk makam. Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu menantu Panembahan Siropati. Kalau dalam artinya menantu, tapi dalam ceritanya awal mula Mangir itu punya wilayah di daerah Mangir. Pajangan di dekat Pajangan. Awalnya di situ. Itu juga Mangir tidak hanya Mangir itu tok, tapi Mangir itu Mangir satu ya, bergenerasi Mangir 1 2 3 4 5. Bahkan berarti Mangir yang ke-5 itu punya wilayah di sana. Nah, Mataram ingin memperluas wilayah, termasuk wilayahnya Mangir. Tapi dengan taktiknya penasihat Panembahan Siropati namanya Ki Jurung Mertani, itu jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Kalau ibarat barat orang mancing dapat ikan, tapi jangan sampai airnya keruh. Maka disuruhlah putri Panembahan Siropati namanya Pembayun, putri pertamanya itu dari Garwo Nyi Wiji Adisoro, itu disuruh memikat Mangir dan akhirnya malah keduanya menikah. Nah, setelah itu keduanya sungkem ke sini karena mau nggak mau dia adalah orang tua dan mertua dan ayah orang tua, maka sungkem ke sini. Nah, di dalam cerita itu Mangir, Ki Ageng Mangir itu kurang tahu jelas apa penyebabnya. Intinya beliau itu dibenturkan di Batu Gilang. Batu Gilang itu singgasan Pakualaman, Mangkunegaran dan Pakubuanan itu pecah jadi dua, dibagi menjadi dua. Peraturannya hanya berdampingan sebetulnya, tapi pembagian wilayahnya jadi dua. Sedangkan di Ngayogyakarta juga dipecah kekuasaannya, bukan jadi dua, tapi dipecah kekuasaannya. Yang satu Mangkubuanan dan Pakualaman itu di era HB2. Tidak ada perjanjian. Kalau di Pakualaman tidak ada perjanjian, hanya Belanda memberikan kekuasaan kepada Pakualaman 1 untuk menguasai daerah wilayah Adikarto. Adikarto itu sekarang Kulon Progo, Mas. Sekarang salah satunya jadi bendera gitu. Iya. Jadi dulu Kulon Progo itu bukan Kulon Progo tapi Adikarto.
Makanya masih ada tempat namanya Tanjung Adikarto kalau nggak salah di. Iya, itu dulu wilayahnya. Kok itu di mana Pak? Kerajaannya di mana kalau yang di Kulon Progo itu? Kerajaan nggak ada, jadi nggak ada. kerajaannya di sini. Di Pakualaman tadi, di sebelah Utara jalan. yes, pokoknya intinya sebelah kanan. Soalnya yang mana? Kan di sini Ini tadi sudah selesai barusan di Kota Gede dan sudah dijelaskan tadi beberapa hal tentang Kota Gede ini. Nah, sekarang kita mau bergeser ke Pleret. Yang kelaparan ternyata.